Hai, saya dari Hurko Indonesia, dan kita akan membahas pemrograman conversation dengan topik milling programming atau pemrograman milling, dan subtopiknya adalah line and arc bagian kedua. Di bagian pertama, kita sudah membahas pemrograman milling menggunakan metode line dan arc. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai kolom, tool, dan semua propertinya pada segmen 0, line and arc. Seperti telah dibahas sebelumnya, setelah menginput nomor tool ke dalam kolom tool di segmen 0 dan menekan tombol enter, maka semua data cutting condition yang sudah kita siapkan sebelumnya di tool setup yang bersangkutan akan ikut serta terinput ke dalam property tool. Data-data tersebut adalah jenis tool, diameter, besaran feet, dan RPM. Sementara untuk kolom pack depth dan plunge feet harus kita isi secara manual. Jika nilai mill feet adalah nilai kecepatan pemakanan material searah sumbu X dan Y, maka plunge feet adalah nilai kecepatan pemakanan material searah sumbu Z. Nilai besaran untuk plunge feet sendiri bisa dipilih berdasarkan 3 hal berikut. 1. Nilai plunge feet adalah setengah dari nilai mill feet. Aturan ini bisa digunakan untuk tipe pemakanan non-direct plunge atau eksternal, yaitu pemakanan yang dimulai dari luar material. Kedua, nilai plunge feet adalah 60 atau kurang dari 60. Aturan ini bisa digunakan untuk tipe pemakanan direct plunge atau eksternal, yaitu pemakanan yang dimulai langsung menusuk ke material atau biasa dikenal dengan istilah heavy cutting. 3. Nilai plunge feet yang lebih akurat bisa didapatkan dari tabel cutting condition yang diterbitkan oleh maker atau vendor dari tool yang bersangkutan. Untuk sekarang, kita akan menggunakan nilai 60 untuk plunge feet. Nilai pack depth adalah kedalaman maksimum yang akan dipotong mesin searah aksis Z dalam satu kali pemakanan. Jika pack depth kita masukkan nilai 1 dan enter, maka mesin akan melakukan pemotongan sedalam 1 mm sekali turun. Karena pada contoh program kita kali ini total kedalaman pemakanan dari Z start ke Z bottom adalah 5 mm, maka dengan nilai pack depth 1, mesin akan turun melakukan pemakanan 1 mm. Lalu di track posisi Z start, lalu turun kembali untuk memakan 1 mm yang kedua, dan seterusnya hingga selesai memakan sedalam 5 mm sehingga mesin akan turun dan retract sebanyak 5 kali. Jika pack depth kita masukkan nilai 2 dan enter, maka mesin akan melakukan pemotongan sedalam 2 mm sekali turun. Karena total kedalaman pemakanan dari Z start ke Z bottom adalah 5 mm, maka dengan nilai pack depth 2, mesin akan turun melakukan pemakanan 2 mm, lalu retract ke posisi Z start, lalu turun kembali untuk memakan 2 mm yang kedua, dan seterusnya hingga selesai memakan sedalam 5 mm. Sehingga mesin akan turun dan retract sebanyak 3 kali, di mana untuk turun yang terakhir, mesin hanya memakan sebanyak 1 mm. Jika pack depth kita masukkan nilai yang sama besar dengan total kedalaman, atau kita masukkan nilai 0 dan enter, maka mesin hanya akan turun 1 kali untuk menyelesaikan pemakanan total. Pada contoh program kali ini, saat dimasukkan nilai pack depth 5 atau 0, kemudian di enter, sementara total kedalaman pemakanan dari Z start ke Z bottom adalah 5 mm, maka mesin akan melakukan pemotongan sedalam 5 mm sekali turun. Kolom milling type memuat 7 tipe pemakanan yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Tipe pemakanan tersebut adalah on, left, right, profile left dan profile right, serta pocket boundary dan pocket island. Milling tipe on artinya tool akan memotong searah X, Y aksis tepat di path atau jalur yang kita program. Sehingga masing-masing sisi kiri dan kanan material yang kita potong akan terpapas sebesar setengah diameter tool. Milling tipe left artinya tool akan memotong searah X, Y di sebelah kiri path atau jalur yang kita program. Sehingga sisi sebelah kiri dari material yang kita potong
akan terpapas sebesar 1 kali diameter tool atau cutter. Milling tipe right, artinya tool akan memotong searah XY di sebelah kanan path atau jalur yang kita program. Sehingga sisi sebelah kanan dari material yang kita potong akan terpapas sebesar 1 kali diameter tool atau cutter. Saat memilih tipe left, right, profile left, dan profile right, akan muncul pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan blend move. Blend move sendiri adalah gerakan blending sesaat sebelum dan sesudah memotong material untuk menghindari gerakan direct plunge atau menusuk langsung ke benda material. Besar kecilnya nilai gerakan blend offset dan blend overlap ini bisa diatur di program manager tab milling 1. Saat mengaktifkan blend move dengan memilih yes, maka gerakan offset dan blend overlap akan aktif. Milling tipe profile left atau right, artinya tool akan memotong searah X, Y di sebelah kiri atau kanan path atau jalur yang kita program, seperti pada pilihan milling tipe left atau right. Bedanya, untuk profile left atau profile right, akan muncul pilihan maksimum offset, yaitu pilihan untuk melebihkan pemotongan sebesar angka offset yang dimasukkan ke dalam kolom. Misalkan, kolom maksimum offset diisi 12 mili, maka bidang yang akan dipotong oleh cutter akan dilebihkan sebesar 12 mm ke arah kiri atau kanan tergantung profil yang dipilih, profile left atau profile right. Biasanya, tipe profile left atau profile right ini digunakan untuk menghabiskan dan membersihkan bidang di luar kontur yang diinginkan. Pada tipe profile left atau right sendiri, tetap bisa ditemukan tombol untuk mengaktifkan dan mematikan blend move. Selanjutnya, milling tipe pocket boundary adalah fitur untuk membuat tool bergerak memotong keseluruhan isi kontur yang didefinisikan oleh program sehingga terbentuk kolam pada kontur yang dibuat. Pocket boundary sendiri memiliki 4 pilihan tipe pemotongan pocket yang bisa dipilih, yaitu outward, inward, adaptive path zigzag, dan adaptive path one way. Tipe pocket outward berarti pisau akan membuat pocket atau kolam dari bagian tengah geometri menuju ke pinggir, atau dari bagian dalam pocket ke arah luar. Tipe pocket inward berarti pisau akan membuat pocket atau kolam dari bagian pinggir geometri menuju ke tengah, atau dari bagian luar pocket ke arah dalam. Kedua tipe outward dan inward akan memotong sesuai kontur yang disusun oleh pemrograman. Tipe pocket adaptive path artinya pisau akan membuat pocket atau kolam dengan gerakan memotong seperti spiral, sehingga pemakanan akan menggunakan metode side cutting atau pemakanan dengan sisi pisau yang lebih aman, lebih awet, dan cycle time lebih cepat. Dalam bahasa pemrograman atau bahasa CAM, tipe adaptive path ini juga dikenal dengan bahasa tipe pemakanan trochoid atau trochoidal. Tipe adaptive path terbagi dua. Yang pertama adalah adaptive path zigzag, artinya tool bergerak dengan pola seperti zigzag. Satu fase menggunakan gaya pemakanan climb milling, lalu fase selanjutnya menggunakan konvensional milling. Lalu bergantian seperti tersebut di atas hingga selesai pemakanan. Tipe adaptive path kedua adalah adaptive path one way, di mana tool bergerak hanya menggunakan gaya pemakanan climb milling atau konvensional milling saja, tergantung dari settingan yang kita atur di parameter program. Gerakan adaptive path one way ini akan memakan material dari samping secara satu arah dan sesekali akan retract di antara fase pemakanan untuk menghabiskan sisa material yang di-cutting. Pada kolom expand boundary, ada pilihan yes dan no. Pilih yes jika ingin material dimakan lebih besar dari kontur yang dibuat di program, dan masukkan besarnya kelebihan pemakanan di kolom expand distance. Misalkan dimasukkan angka 12, maka setelah selesai memakan sesuai dimensi yang diprogram, tool akan bergerak memakan sebanyak 12 mm lagi ke arah luar. Untuk menonaktifkan fungsi ini, biarkan kolom expand boundary di posisi default, yaitu no. Dan terakhir, milling tipe pocket island berfungsi untuk memberitahu pocket boundary untuk menyisakan area yang didefinisikan di dalam program pocket island tersebut supaya tidak dimakan.
Sehingga tipe ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus didahului oleh minimal satu buah pocket boundary sebelumnya.